Halo semuanya, nama saya Jessica. Saya di sini akan mengajar tentang atau menjelaskan tentang query-query SQL di Naviget mengenai dari soal kuis 4 tadi sebagai remedial, yaitu dari cara create database, create table, isi-isinya seperti isi datanya dengan sampai ke join-nya. Jadi pertama kita akan membuat dulu create database quiz 4. Ini akan membuat database baru yang bernama quiz 4. Setelah kita buat database-nya, kita pakai use quiz 4 untuk menggunakan database-nya. Nah, kalau sudah oke, ini quiz 4-nya sudah muncul, dan ini kita bisa lihat dengan show data table. Databases. Oke, sini quiz 4 sudah. Di sini sekarang kita akan membuat tabel buku. Pakai create table, isinya itu ada ID buku, INT 11. Kita buat auto increment biar dia otomatis ke isi nomor-nomor ID bukunya. Kita insert datanya, habis itu nama buku itu varchar 255. Kode buku itu varchar dengan kode nya ini varchar 255. Nah, kita run. Oke, kalau sudah oke, kita bisa describe bukunya. Nah, ini sudah dibuat. Ada ID bukunya, nama buku, kode buku, dan kode rak. Bisa sekarang kita akan tambah 2 kolom lagi. Jadi kita akan pakai author table buku, dan di sini kita akan tambah pakai add itu pengarang. Pengarang ini adalah varchar 255, dan tambah lagi itu penerbitnya varchar 255. Nah, ini untuk melakukan perubahan di tabel buku di mana dia akan menambah kolom pengarang dengan penerbitnya. Nah, ini sudah oke, kita bisa describe lagi bukunya. Nah, ini bisa lihat kita sudah ada ID buku, nama buku, kode rak, dan yang baru saja ditambah itu pengarang dan penerbitnya, berarti sudah sukses. Selanjutnya kita akan buat lagi tabel lagi, itu sama seperti kode yang di atas, itu kita akan pakai create table. Habis itu di sini buat rak. Ini ada ID rak, INT 11. Itu post, habis itu dia auto increment, dan posisinya itu varchar 255, dan primary key-nya itu kita buat di ID rak-nya. Nah, ini sudah selesai, kita bisa lakukan describe. Oke, ini sudah berhasil, kita sudah sukses membuat tabel ID dengan rak dengan posisinya. Sekarang selanjutnya itu kita akan mengisi data ke dalam tabel bukunya. Mengisi datanya kita pakai insert into buku, nama tabelnya itu buku. Habis itu kita buat nama kolomnya di sini yang kita mau isi. Jadi di describe buku ada yang kita akan isi itu ada nama buku, kode buku, kode rak, pengarang, dengan penerbitnya. Ini kita akan isi. Kita akan buat values-nya untuk mengisi data-datanya di setiap untuk kolomnya. Berarti di sini yang pertama itu kita akan buat untuk nama bukunya. Nama bukunya kita buat matematika. Dan di sini nama buku, kode bukunya itu 1. Dan di sini kita buat kode raknya itu akan menjadi 2. Habis itu pengarangnya itu kita akan buat
ini Arif Yanto Yore dengan Mayan dan penerbitnya itu Erlangga. Di sini kita masukin nama bukunya Matematika, kode buku 1, kode raknya 2, pengarangnya Arif, sekian, penerbitnya itu ada Erlangga. Ini kita akan buat datanya itu banyak dengan cara kita copy dari isi sini dan kita cuma tinggal ganti isi-isinya saja. Nah, setelah kita sudah isi itu semua data-datanya, kita run saja. Oke, berarti ini sudah berhasil. Sekarang kita bisa cek dengan pakai select all from buku. Ini asterisk ini berarti artinya all. Jadi kita akan menampilkan semua data dari tabel buku tersebut. Nah, ini sudah bisa dilihat sudah berhasil kita isinya sudah sesuai. Kita akan melakukan perubahan ke dalam tabel buku di mana kita akan ganti tipe data dari kode buku ini menjadi INT. Jadi kita akan pakai alter table untuk melakukan perubahan pada tabel buku. Itu alter table buku dan kita pakai change untuk mengganti. Lalu kita akan sebutkan tadi namanya sebentar. Nah, tadi yang namanya itu kode rak ini akan menjadi INT. Jadi kita akan buat kode rak ini yang barunya jadi INT 11. Nah, sini juga kita bisa lagi mengganti dari 1. Jadi kita rumusnya yang penting ada lagi change. Misalnya kita mau ganti pengarang dan penerbit menjadi INT, kita bisa buat jadi seperti ini. Pengarangnya itu INT dengan change lagi itu penerbitnya itu INT. Penerbitnya yang barunya itu akan menjadi INT 11. Jadi bisa jadi seperti ini. Tapi kita untuk ini akan hanya mengganti yang kode raknya saja. Nah, jadi kita ganti jadi INT. Oke, sudah. Kita akan coba lagi describe bukunya. Nah, ini kode raknya ini menjadi INT 11. Berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan create untuk tabel peminjaman. Nah, di sini kita akan ada ID peminjaman untuk INT 11 auto increment. Di situ ada ID buku yang INT juga 11. ID peminjam itu INT 11. Tanggal pinjam pakai date dengan tanggal kembalinya itu juga. Nah, itu sudah selesai, kita akan buat primary key-nya itu di ID peminjaman. Sekarang kita akan run lagi sini dan ini sudah oke. Sekarang kita bisa buat describe peminjaman. Nah, ini sudah bisa dilihat, ini tabel peminjamannya sudah berhasil untuk dibuat. Sekarang kita akan mengisi data ke dalam tabel rak. Dengan mengisi kita akan pakai lagi insert into ke tabel rak dengan kolomnya ini. Itu kita ada ID rak dengan posisinya. Nah, sini kita akan buat values. Kita pakai values karena kolomnya lebih dari 1. Lalu ini isi datanya lagi. Kita akan buat. Oke, di sini kita akan buat ID rak untuk ya, di sini kita akan buat ID raknya itu yang untuk pertama
yaitu untuk internasional. Ini kita untuk buat multiple, kita copy lagi. Kalau ini sudah, kita akan run. Nah, dan kita akan gunain select asterisk from rack. Berarti tampilkan semua data dari tabel rack. Nah, sini sudah muncul yang pertama, satunya itu internasional, 2 pelajaran umum, dan 3 itu coding. Nah selanjutnya di sini kita mau nampilin data nama buku dengan posisinya. Berarti di sini kita akan buat select, dan ini saya akan tambahin select all from buku juga. Nah, ini berarti di buku ini kita ada nama buku dan kodera. Kodera ini kita akan hubungin dengan sebagai penghubung dengan ID rack di tabel rack. Jadi sini dari kita akan buat select, yang kita mau taruh itu adalah nama buku. Jadi kita buat tabelnya itu dari buku, dan kolom itu kita ambilnya nama buku, dengan di rack itu ada posisi. Ini kita kasih benar. Ya, posisi, rack posisi. Berarti setelah itu kita akan melakukan join dengan kita akan membuat from buku to join rack, dan kita akan buat O-nya ini sebagai penghubungnya. Berarti karena kita mau ingin menghubungkan ID rack dengan kode rack, berarti kita akan buat di sini dari tabelnya dulu buku itu ada kode rack yang kita akan hubungin dengan di tabel rack itu ada ID rack. Jadi sini rack, so di sini kita buat ID rack. Buku kode rack, racknya ini ada ID rack. Nah, kita run. Nah, jadi ininya akan muncul data nama buku dengan posisi dari 2 tabel, yaitu buku dengan rack. Yang dari join, habis itu dihubunginya dari berdasarkan kode rack dengan ID racknya. Jadi ini sudah bisa dilihat, matematika itu merupakan pelajaran umum dengan sejarah, English itu internasional dengan seni budaya, dan bahasa data itu coding. Berarti itu sudah benar datanya. Selanjutnya itu kita akan buat tabel baru lagi, sama seperti coding tadi. Ini untuk kita buat peminjam. Ini ada isinya adalah peminjam, INT, 11, auto increment. So, selanjutnya ada nama peminjam. Nama peminjam ini INT 11 dengan buat tanggal lahirnya itu pakai date. Itu primary key-nya itu adalah ID peminjam. Nah, kalau sudah kita run. Nah, sekarang kita bisa buat select describe untuk menampilkan tabel yang baru kita buat berserta tipe datanya. Kita buat describe peminjamnya. Nah, ini sudah muncul ID peminjam, nama peminjam, dan tanggal lahirnya. Sekarang kita akan ganti dulu. Kita buat perubahan ke nama peminjamnya. Karena nama peminjamnya INT, kita akan ubah ke varchar. Dengan itu kita harus menggunakan alter label untuk mengganti tipe data nama peminjam INT menjadi varchar. Jadi yang diganti itu di dalam tabel peminjam, pakai change, itu nama peminjam ini, itu nama kolom baru yang kita mau taruh. Yang baru itu harus kita lagi nama peminjam, yang diganti adalah itu di varchar. Di sini varchar,
55. Nah, sini kita tekan run, habis itu kita describe peminjam. Jadi sekarang nama peminjamnya adalah voucher. Sekarang kita akan isi ke dalam tabel peminjam. Kita akan pakai lagi insert into peminjam. Ini kolomnya tuh insert into ke peminjam tuh ada apa saja ya. Oh maaf, maksud saya itu ke describe peminjam. Sini kolomnya kita akan isi itu ada jadi ada ID peminjam dengan nama peminjamnya. Berarti kalau sudah ID peminjam dengan kolom nama peminjamnya, sekarang kita akan buat values. Ini isinya itu kita buat ID peminjam 1, dan di sini kita buat nama peminjamnya itu Angel, dan kita akan buat 30 data. Itu yang ke habis itu yang ke-30 itu adalah Roni. 39 Erwin, 30 Roni. Ini sudah, itu kita run. So kita pakai select all from peminjam untuk menampilkan semua data yang baru kita tambah di tabel peminjamnya. Ini. Jadi di sini bisa dilihat semua data yang baru kita buat itu sudah berhasil ketambah sampai data 30 orang sebagai peminjam. Nah, selanjutnya ini kita akan isi ke dalam tabel peminjaman. Jadi kita mau describe dulu untuk lihat tabel peminjamannya. Kita akan buat tambah data menggunakan insert into-nya lagi, sama juga into peminjaman. Itu kita pakai ini values, itu sini isinya itu kita akan isi di ID buku dengan ID peminjam. Nah, di sini kita akan sesuaikan, kita harus ikutin dari buku, tabel buku dengan di peminjam. Nah, di sini valuesnya kita akan buat dulu. Jadi kita akan buat ini tabel bukunya, berarti ID buku itu 1 itu kita buat di ini kita buat ini adalah yang ketiga. Oke, kita buat ini yang pertama itu matematika. ID buku yang ke itu ID buku yang ketiga. Ini adalah English, ini basis data, dan ini nilai. Kita buat Inggris ini sini. Nah, oke, sekarang kita akan buat peminjamnya. Nah, kita akan ikut juga dari ID peminjamnya di sini kita akan buat ya. Ini habis sini untuk yang mana? ID ketiga berarti yang English. English berarti sini kita akan buat kolom mana? Kita akan buat sini 22 dengan di sini kita akan buat 12. Nah, untuk yang 4 ini kita akan buat untuk 5, dan di sini kita akan buat 4 dengan 21. Nah, kalau sudah kita cuma tinggal run. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita akan pakai select all from peminjaman. Menampilkan semua datanya. Nah, setelah itu kalau semisalnya yang di insert into ke peminjaman ini, misalnya kita ada buat juga ID peminjaman, dan kita buat isinya nanti ada 1, 4, 5, 2 itu kalau semisalnya kita sudah buat data-datanya, dan itu karena auto increment dia akan otomatis urutan 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita mau ganti ID peminjaman yang data pertama sepatutnya yang otomatis 1, ID-nya sepatutnya menjadi 4,
itu kita jika ingin mengganti datanya kita harus pakai delete from peminjaman, habis itu kita where, dan kita harus hapus data-data tersebut yang sudah salah, dan baru kita bisa pakai lagi insert into dengan ID peminjamannya itu kita buat spesifik di sini seperti yang di atas ini, baru bisa kita ganti data yang salah tadi sesuai dengan ID peminjaman yang kita inginkan. Jadi yang untuk itu sekarang kita, karena ini sudah benar datanya ya, sesuai yang kita mau. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba menampilkan data, yaitu dari tabel buku kita akan menampilkan datanya itu nama buku dengan nama peminjamnya sesuai dengan ID yang baru kita sudah tambah datanya yang di sini. Berarti kita harus pakai join. Yang pertama kita buat itu kita harus pakai select, dan di sini saya akan buat dulu select bintang from buku dengan select all from peminjam. Dan sini kita akan buat juga untuk describe-nya dulu. Describe dengan describe peminjam. Jadi kita akan describe bukunya, yang kita mau tampil adalah nama buku. Berarti select dari tabel bukunya itu kita mau tunjukin nama bukunya. Habis itu kita mau juga tunjukin di tabel peminjamnya nama peminjam. Jadi tabel, habis itu nama kolom peminjam dan dia ID peminjam. Maksudnya nama peminjam. Ini kita akan pakai from peminjaman di tabel peminjaman sini. Dari tabel peminjaman di sini ada ID buku dan ID peminjaman. Jadi kita pakai join dulu. Yang pertama buku, dan ini penghubungnya adalah kita pakai itu peminjaman. Nama kolomnya yang kita hubungi. Jadi di sini itu penghubungnya itu pakai on, habis itu penghubungnya di tabel peminjaman itu ada ID buku yang dihubungkan dengan ID buku di dalam tabel buku. Sini ID buku, ID buku sudah benar. Terus kita pakai join lagi, kita joinkan dengan satu tabel lagi yaitu peminjam. Jadi kita akan buat berarti yang kita join itu peminjamannya. Join peminjam on peminjaman titik itu ID peminjam sama dengan peminjam itu ada ID peminjam. Ini peminjamnya. Oke. Berarti ini kalau sudah selesai kita akan coba run. Nah, di sini sudah bisa nampak datanya sudah sesuai dengan ID-nya. Di sini sudah muncul itu select nama buku dari buku dengan nama peminjam dari tabel peminjam. Ini sudah selesai nama buku, nama peminjam yang muncul. Dan yang di join kali ini dia diberikan sesuai ID-nya dengan ID buku dengan ID buku yang di tabel buku dengan tabel peminjaman, dan ID peminjamannya dari tabel peminjaman dengan peminjam. Jadi ini sudah bisa dilihat yang tadinya itu tabel peminjamnya ini semua datanya, dan yang kita run ini sudah benar. Yang tadinya
yang punya nama peminjam Budi itu meminjamkan buku matematika, Chloe dengan Megan meminjamkan buku bahasa Inggris, Cici meminjamkan bahasa Zata, Jessica dengan Si meminjamkan yang seni budaya. Berarti ini joinnya sudah berhasil. Dan itu saja dari saya, dari penjelasan saya tentang query di Navikat. Sampai di situ, jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.